Kelas 10 di PIB 1, jam saya? Siap, gerak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Ahmad dipimpin doa sekalian. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, seperti biasa sebelum dimulai Bu Lingga mau ngecek absen dulu. Mana buku absennya? Minggu kemarin yang tidak masuk 3 anak ya, alhamdulillah. Sudah baik kan? Sudah. Siapa lagi yang nggak masuk kemarin, minggu kemarin? Oh iya, kamu udah sembuh? Oke. Saya absen dulu ya, sebentar ya. Ahmad Iwan. Oke. Ahmad Sodikin. Bella Aminatun Nabila. Diah Nur Astuti. Eva Aulia. Oke. Giska Nur. Ichiko Zaira. Oh ya, mana? Joyce Angelina. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke. Tolong sebelum pembelajaran dimulai dicek dulu kanan kirinya, kebersihannya, ayo lingkungannya. Ini biasa, selalu ya Aulia. Di depanmu ada kotoran sedikit, tolong dibuang ke sampah. Oke, sudah bersih ya. Depannya Aulia itu tolong dibersihkan. Mas, tolong jendelanya bisa dibuka mungkin biar sirkulasi udaranya lancar. Ya, Mas Arya, Mas Ivanka. Oke, lampunya perlu dihidupkan tidak atau sudah cukup terang? Oke, jadinya jelas ya di layar proyektor. Oke, jadi pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, sebentar. Nih, Bintang belum pakai hasduk. Hasduknya mana? Mas Fajar, tolong dipakai dulu hasduknya. Ya, pakai dulu. Nah, ini pojokan. Mas Desta, hasduknya dipakai dulu boleh? Di bawah tidak? Oke. Pakai dulu ya. Yang lain terima kasih karena sudah menaati aturan sekolah berpakaian seragam pramuka lengkap dengan berhasduk ya. Semoga kalian menjadi tertib dan menjadi dari salah satu kepribadian kalian. Oke. Oh ya, tolong bukunya dikeluarkan dulu, buku paketnya ya. Sama buku catatan Mektek bercover kuning. Oke, sudah ya, sudah bawa semua ya. Alhamdulillah, kelas 10 DPP 1 selalu tertib di mata pelajaran saya. Oke, minggu kemarin kalian sudah bermain game apa namanya kemarin? Bread Construction Simulator. Sudah dikerjakan tugasnya, screenshotan dikirim di Google Classroom? Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, dari hasil game kemarin nanti kita akan bikin suatu struktur. Tadi Bu Lingga sudah bawa sesuatu. Minggu kemarin juga Bu Lingga sudah nge-share dan mengingatkan di grup. Kalian saya suruh bawa apa? Sudah pada bawa semua? Oke. Kalian tahu nanti mau bikin apa? Belum tahu. Penasaran ya? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah bermain Bridge Construction Simulator? Senang. Seru nggak? Apa yang bisa kalian petik dari bermain game kemarin? Kita dapat mengetahui tipe-tipe pola-pola di suatu struktur jembatan. Oh iya, jadi setelah kalian bermain game kemarin, kalian bisa kayak merancang suatu struktur, apalagi suatu struktur jembatan ya.
Nah, semoga kelak kalian bisa menjadi desainer atau perancang suatu jembatan yang terkenal nantinya. Tuh. Oke. Sudah sampai level berapa yang tertinggi? Damiano. Damiano level berapa? 32. Level 32. Paling sulit sampai level 32 atau masih bisa lebih lagi? Kamu masih pakai triknya nggak? Masih, berarti nggak dengan cara yang benar ya. Ternyata Damiano mainnya juga masih pakai trik-trik yang ada di iklan itu ya ternyata ya. Nggak apa-apa, tapi seenggaknya kan sudah level paling tinggi. Jadi Bu Lingga mau tanya, bagaimana agar suatu struktur itu seimbang? Oh ya, apa Mas siapa namanya? Fahmi. Oh ya, Mas Fahmi. Gaya aksi dan gaya reaksi sama dengan 0, Bu. Oh iya, gaya aksi dan gaya reaksi sama dengan 0. Boleh, nanti saya jelaskan lebih detail lagi untuk teman-teman yang mungkin kurang paham ya. Ada yang mau jawab lagi? Gimana agar suatu struktur itu seimbang? Ya? Gaya-gayanya besarnya sama, Bu. Gaya-gaya. Apa gimana Mas? Mbak? Gaya-gayanya besarnya sama. Oh ya, gaya-gaya besarnya sama. Boleh ya, nanti boleh nggak perjelas lagi ketika menyampaikan materi ya. Lalu boleh mau tanya, apakah konstruksi balok sederhana itu? Balok yang panjang, Bu. Balok yang panjang katanya. Apakah konstruksi balok sederhana itu? Apa Mas Arya? Berbahasa Inggris simple beam, Bu, Oh, iya. adalah balok yang ditumpu oleh 2 titik tumpu. Oh iya, betul sekali ya, Mas Arya ternyata sudah belajar tadi malam. Oke, jadi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang keseimbangan gaya dalam struktur bangunan. Apa? Oke, bagaimana agar gaya itu seimbang? Nah, kayak tadi ya, ada reaksi dan aksi. Nah, untuk lebih lanjut lagi nanti kita akan saya buat diskusi, lalu berkelompok bikin suatu struktur dengan stick es krim. Penasaran? Nah, kemarin kan sudah main game lah, ini nanti kita akan mengaplikasikannya dengan stick es krim ini. Oke? Oke, biar kalian lebih paham lagi, seperti biasa Bu Lingga akan menayangkan beberapa tayangan video YouTube, tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Jadi kita nanti akan bikin kayak gitu ya. Jadi nanti kita bikin jembatan, Bu. Oh iya, nanti kita bikin suatu struktur. Contohnya yang paling sederhana kita bikin jembatan ya. Oh, bisa ya? Nah, nanti kita akan praktek seperti itu. Apa yang kalian bikin nanti diuji coba seperti itu. Oke, gimana, seru? Kita lanjut yang kedua ya. Oke, bentar. Oke, sedikit saya cepatkan. Ini adalah uji coba atau simulasi uji gempa suatu struktur. Nah, coba kalian perhatikan. Kira-kira
rancangan struktur yang seperti apa ya yang paling kokoh, kuat, dan stabil. Nah, caranya seperti itu. Kelihatan dari belakang? Jelas ya? Ini nanti sebagai referensi kalian ketika merancang suatu struktur ya. Jadi nggak asal merancang. Biar kanan kiri seimbang, atas bawah kuat, kokoh, itu harus seperti apa. Coba bisa kalian perhatikan di situ. Oke, sekian ya. Oh, ternyata masih ada lanjutnya lagi. Nah, yang paling kuat otomatis dikasih applause. Nanti kita akan seperti itu. Mau mencoba? Oke. Gimana setelah nonton tayangan video YouTube tadi? Seru. Oke, mau mencoba? Oke, jadi gini, Bu Lingga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok seperti biasanya. Dan yang menjadi ketua kelompok atau yang menjadi tutornya adalah 7 anak yang level tertinggi saya ambil dari hasil tugas minggu kemarin. Tugas minggu kemarin kan screenshotan siapa yang sudah mengerjakan game tersebut ya. Nah, kemarin saya cek di Google Classroom, saya ambil 7 tertinggi dan yang anggota kelompok lainnya untuk mengikuti ya. Oke, tolong sebentar. Oh, di sini. 7 Ahmad Iwan yang paling tinggi ya. Lalu yang kedua ada Ahmad Sodikin. Nah, kalian bisa tanya kepada mereka level-levelnya. Nanti biar mereka menjadi tutor kalian ketika mau bikin ini nanti. Oke? Keempat ada Alifati. Kelima ada Ambar untuk ceweknya atau perempuannya. Lalu Ana. Dan yang terakhir Arida. Oke, untuk anggota kelompoknya saya acak secara itu ya, Ibu Lingga ya, jangan protes ya. Nah, oke, pembagian kelompoknya seperti di papan tulis ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan mejanya dikebelakangkan semua. Silahkan. Tidak usah rame, yang kerja kakinya. Ayo, silahkan. Gimana? Sudah mengkondisikan sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, saya cek dulu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4,
5. Oh 5. 6. 7. Oke, lengkap semua ya. Tolong dibuka Google Classroom-nya. Cek tugas kelompok. Ayo dibuka dulu Google Classroom-nya. Nih, yang kemarin kan Bu Lingga sudah nge-share ini. Ya kan, suruh bawa stik es krim sama lem Alteco atau lem perekat lainnya. Kemudian sekarang buka Google Classroom-nya, buka tugas kelompok percobaan maket struktur jembatan. Kalian cek di LKPD, lembar kerja peserta didik. Tolong dibaca dengan keras. Mas Ahmad Yulianto, silahkan dibaca dengan keras. Apa saja yang harus kalian kerjakan ketika berdiskusi pada lembar kerja peserta didik? Pembuatan dan uji coba produk maket struktur jembatan dari stik es krim. Oke. 1. Alat dan bahan yang diperlukan. Lalu 2. Prosedur pembuatan produk. Langkah-langkah dalam pembuatan produk sebagai berikut. Lalu 3. Uji coba produk. 1. Apa yang kamu pelajari dari percobaan berikut. 2. Apa kendala yang kamu alami ketika membuat produk tersebut. 3. Buatlah kesimpulan dari 2 kegiatan berikut. yang terakhir. Dokumentasi selama perbuatan produk atau foto. Oke, terima kasih Mas Ahmad Yulianto. Untuk teman-teman yang lain sudah mendengarkan dan sudah paham belum apa yang akan kalian lakukan nanti? Nah, nanti akan ada pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari setelah percobaannya, lalu kendala apa yang akan kalian alami ketika membuat suatu struktur itu, lalu kesimpulannya apa. Nah, nanti kalian diskusikan ketika membuat suatu struktur jembatan. Sebelumnya, Bu Lingga mau mendemonstrasikan suatu struktur jembatan punyanya Bu Lingga, oke? Ini adalah struktur jembatan punya Bu Lingga. Nanti kalian bikin seperti ini ya. Nanti kita akan uji beban pada struktur jembatan ini. Oke. Pakai apa? Nanti kita pakai cari sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita akan coba uji beban ini dengan barbel yang beratnya 1 kg. Mari kita coba ya, dari beban terkecil ya. Gimana? Coba kalian lihat apakah ada reaksi atau gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan ini? Oke, kita coba dengan beban yang lebih berat lagi. Tolong ambilkan Mas Desta atau Mas Damiano pavingnya 1. Oke, ini diambil dulu. Oke. Nah, coba Mas. Coba lebok ke. Pelan-pelan. Ditahan sih. Rada rem. Yo, oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ini tadi pavingnya sudah ditimbang, kurang lebih beratnya 5 kilo. Coba. Kita coba lagi ya. Misal nih saya tambahin 1 kilo aja. Oke. Kelihatan dari sini? Oh ya. Oke, tambahin paving lagi ya. Coba tolong ambilin. Siapa yang paling boleh 2 taruh sini nanti. 1 dulu ya. Oke, ditahan dulu yuk berdua. Bentar, ambil dulu. Oh, rafianya mana? Oh, sik, tahan sik. Ini ambil dulu. Ini ya. Oh, sing kalah malah ini ya.
Bismillah. Oke, ini 2 paving berarti 10 kilo. Oke, coba lagi tambahin 11 kilo. Oke, tolong ambilkan lagi mas. Bismillah. Wow. Oke. Cukup ya. Nanti kalian harus buat suatu rancangan struktur jembatan yang kurang lebih setidaknya melebihi beban punyanya strukturnya Bu Lingga. Oke? Ya, oke. Ya, retak atau belum itu ya. Nah, karena pavingnya sudah habis, nanti tantangannya setidaknya kalian harus melebihi 26 kg. Wah, nanti akan ada reward atau hadiah dari Bu Lingga siapa yang hampir atau bisa melebihi punyanya Bu Lingga. Oke, bisa ya? Oke, tantangannya itu nanti. Oke, ya. Oke, tadi percobaan atau demonstrasi uji pembebanannya sudah. Sekarang giliran kalian untuk tiap kelompoknya membuat suatu struktur. Saya bebaskan kalian mencari dari referensi manapun. Boleh googling, boleh dari YouTube, atau dari buku paket mekanika teknik halaman 19. Coba tolong dibuka. Ada berapa itu dan dengan tugas ini. Tugas yang pernah saya berikan. Nih, pola-polanya seperti ini. Kalian acuannya polanya seperti ini ya. Ya, atau bisa cari referensi di YouTube dan di Google. Silahkan kalian boleh browsing, boleh sambil nonton YouTube untuk merancang suatu struktur jembatan. Waktunya akan saya batasi 1 jam pelajaran. Jadi nanti sampai sekitar pukul 11 ya. Nah, alat dan bahannya sudah dibawa. Coba mana Bu Lingga cek dulu mana stik es krimnya. Nah, satu kelompok tantangannya, satu kelompok hanya dengan 1 set stik es krim. Isinya 50. Coba tunjukkan. Oke. Sama lem Alteco atau sejenisnya. Oke. Tantangannya satu kelompok 50 stik es krim ya. Nah, boleh lebih, tapi nanti akan ada kesimpulan yang lain di akhirnya, gitu ya. Nah, nanti boros atau tidak efisien, tapi pokoknya saya bebaskan kalian mau bikin rancangan apapun, silahkan ungkapkan kreativitas kalian, inovasi kalian dalam membuat suatu struktur. Ibaratkan kalian sebagai seorang perancang. Oke, gitu ya. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Oke.
perhatikan dulu sebentar. Kalian kan masih sibuk tuh bikin maket. Tolong perhatikan sebentar. Jadi ketika kalian berdiskusi, bikin maket, nanti setelah itu kalian harus presentasi hasil karya kalian. Wah, nanti kendalanya apa, kesulitannya apa, langkahnya seperti apa, bahannya seperti apa, nanti dipresentasikan. Dan juga ketika uji pembebanan, ya, tolong disiapkan dimulai dari sekarang. Dan bullyingnya juga secara diam-diam itu menilai kalian. Ketika kalian berdiskusi, kalian aktif atau tidak. Nanti kalian harus alat dan bahannya kalian menghabiskan seberapa. Lah nanti akan menjadi kriteria penilaian saya seperti di Google Classroom seperti ini. Sebentar. Nanti yang akan saya nilai itu berdasarkan alur kerjanya. Jadi prosesnya kalian itu step by step itu sistematis atau rumit atau kacau, itu saya nilai dari sini. Nah, lalu ke indikator penggunaan bahan itu akan saya nilai dari yang paling sedikit sesuai bahan yang tadi 50 ya, dan juga yang paling banyak. Nanti ada nilai-nilainya dan juga berdasarkan penerapan konsep materi terhadap praktek pembuatan maket, yaitu 15 macam pola yang ada di buku paket itu beneran kalian terapkan atau tidak. Nah, itu nanti ada nilainya, sesuai atau tidak sesuai atau kurang sesuai. Oke. Lalu di sini peran anggota kelompok juga saya nilai. Yang di sini kelihatannya yang hanya main HP saja, ada yang cuma diam aja melihat, ada yang sangat aktif mendominasi. Lah itu saya nilai dari sini. Dan juga deadline, target, tugas buat maket itu. Nah, tadi di kesepakatan awal hanya 1 jam pelajaran. Nah, ada yang sudah mau selesai? Nah, bentar lagi ya. Oke, waktunya kurang lebih sedikit lagi. Tolong segera diselesaikan. Dan nanti kita langsung uji pembebanan untuk menjadi data kalian sebelum presentasi. Ya, tolong sambil dicatat. Kalian sambil nyicil bikin laporannya. Sudah mulai dicicil? Oke, ya sudah. Oke, tolong perhatikan sebentar. Kalau dia udah habis, nanti kita uji pembebanan setiap kelompok. Semua hasilnya. Tolong tunjukkan semua hasilnya. Akan ada di catatan. Apa dulu ini yang tolong diambil dulu. Tolong diambil dulu. Siapa yang mau diuji duluan? Ternyata kelompok 7 naiknya belum sering. Kita lanjut ke kelompok 6. Presentasi sambil diuji bebannya. Ayo silakan
Perhatikan dulu ya. Ini uji beban dan presentasi dari kelompok 6. Oke, silakan langsung memperkenalkan diri, kelompoknya siapa, dan seperti di LKPD. Silakan Ana memimpin kelompoknya. Perhatikan dulu sebentar. Ini mau presentasi kelompok 6 dan sekalian uji pembebanan hasil karyanya ya. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari hasil kerja keras kami untuk membuat jembatan ini. Nama jembatan ini adalah Pink. Kita perkenalkan, nama saya Ana Indriani. Saya Devita Dwi Aryani. Saya Dila Yunita Sari. Saya Alexandra Dewan, saya Kamil Biansa. Tolong perhatikan dulu. Ini modelnya Pink. Kita modifikasi untuk menarik perhatian dan kita sedikit Berinovasi. ya berinovasi dengan tali untuk bervariasi gitu Bu. Untuk menambah variasi ya. Oke. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah stik es krim, penggaris. Jumlahnya berapa stiknya? 60 lebih. Stik es krim, penggaris, lem, tali, sama cutter. Oh ya, lalu langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah dalam pembuatan, persiapan alat dan bahan, menentukan tip struktur yang ingin dibuat, Ya. potong stik pola jembatan yang ingin dibuat, dan rangkai potongan yang sudah dipotong menggunakan lem. Gimana untuk kendala yang kalian lalui, lalu apa yang kamu pelajari setelah kamu bikin karya struktur jembatan itu? Kita dapat mempelajari tipe-tipe dari struktur jembatan dari stik es krim, mengasah kreativitas juga. Oh gitu. Lalu kendalanya apa kalian bikin ini? Kendalanya kita menentukan permodelan ini agak sulit Bu. Permodelannya agak Bingung menentukan polanya ya yang. supaya tidak mirip dengan kelompok lain. Oh ya, boleh. Tadi sudah didokumentasikan ya langkah-langkahnya ya. Oke, sekarang kita langsung ke uji pembebanannya. Kita coba dari beban 1 kilo dulu ya. Kelihatan semua? Oke. Mas Desta, tolong saya dibantu. Nah. Oke. Taruh, lepaskan tangannya. Oke. Untuk beban 1 kilo aman. Oke, mau ditambahin apa lagi? Langsung ke 5 kilo? Enggak, Lah 2 kilo kita cari apa? Ali mineral aja tadi ya? ini aja Bu. Ini 5 kilo. Iya. Nih. Oke, masih kuat ya. Jadi 600 mili air mineral itu setara dengan 600 gram. Nah, tinggal konversikan ke kilogram. Masih kuat lagi, coba satu lagi. Nah. Oke. Nah, monggo sebanyak-banyaknya.
apa-apa. Oke, kita coba dengan satu buah paving yang tadi sudah ditimbang beratnya sama dengan 5 kg ya. Oke, coba dilihat. Oke, coba lepaskan tangannya, Mbak Ana. Oke, kuat ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kuat ya. Oke, coba tambahin itu, yang 1 kilo barbelnya. Jangan ditahan. Tolong tangannya. Oke, udah. Ya, udah, bentar. Udah. Nggak apa-apa kan? Nah, kita lihat reaksinya. Oke, ternyata masih kuat. Coba atasnya. Oke. Kuat. Anak kamu diam aja biar itu. Oke, kita lihat ya. Oke, nggak apa-apa, kita lihat. Sampai hancur. Tuh, ternyata kamu bisa hitung. Tulisan 2 botol mineral, atau di foto aja. Itu jadinya hasil karya dari kelompok 6. Ternyata struktur atasnya mampu menahan 5 kg atau 1 buah paving, tapi sudah meleot ya. Sedangkan untuk struktur bawahnya dia mampu menahan kurang lebih 6-7 kilo lebih. Ya, kurang lebih 7 kg ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 6. Oke. Kesimpulan dari kelompok kami dapat mengubah dan memodifikasi jembatan, dan kita dapat mengetahui tipe-tipe, langsung memodifikasi, terus kita bisa menjadi perancang struktur pada jembatan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 6. Oke, sekian. Selesai. Sekian dan dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya yang ingin langsung presentasi dan diuji pembebanan karyanya. Kelompok kami, Bu. Oke, kelompok 4 silakan. Silakan langsung maju dan mengkondisikan. Mas Desta sampai di sini. Oke, good. Oke, silakan langsung dipasang, ditaruh. Yo, ini ada tali-tali. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joyce Angelina. Nama saya Hanafi Khairatullah. Nama saya Salisa Putri Maharani. Nama saya Alifia Arsyadania. Oke, alat dan bahan untuk membuat ini adalah stick es krim kurang lebih 50, lem Alteco, gunting, dan cutter. Lebih dari 50 atau lebih dari 50 ya? Dikit. Lebih dikit. Oke, lalu Langkah-langkah pembuatannya adalah menyiapkan alat dan bahan, merangkai polanya, habis itu merangkainya jadi satu kesatuan dengan menggunakan lem. iya, Itu keseimbangannya dicek keseimbangannya. Oke. Lalu apa yang dapat kamu pelajari setelah bikin itu? Yang kami pelajari dari membuat maket adalah kita bisa membuat sebuah maket konstruksi jembatan
dengan bahan yang sudah ditentukan. Oke, lalu kendalanya apa? Kamu melalui kendala apa saja? Ada beberapa kendala yang kami alami, mulai dari tangan yang selalu terkena lem, memikirkan gimana caranya buat sebuah konstruksi jembatan yang cukup kuat dengan bahan yang sudah ditentukan. Membagi dua sisi dengan keseimbangan yang sama. Oke, sudah ya, kita langsung to the point aja, diuji pembebanannya. Silahkan Mas Desa dibantu, atau langsung berani 5 kilo atau 1 kilo? 1 kilo dulu, oke. Tahap bertahap. Oke, untuk pembebanan 1 kilogram sepertinya aman ya? Semuanya aman ya untuk 1 kilo ya? Oke, kita langsung lanjut ke 5 kilo, 1 buah paving. Langsung ya. Pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Oke, untuk 1 buah paving ternyata juga masih aman. Ditambahin lagi, oke, tambahin 1 kilo. Oke, aman. Tambahin 1 buah paving aja langsung. Jadi nanti langsung 10 kilo konversinya. Pelan-pelan. Nanti terus tangannya dilepaskan ya. Wow, ternyata masih kuat juga. 11 kilogram untuk hasil karya kelompok 4. Kita lanjut ke paving ketiga, berarti berapa kilo? 15 kilogram ya. Oke, karena bentang yang sempit, jadi harus berhati-hati. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu reaksinya. Kalau kita lewat di suatu jembatan, kita juga akan seperti itu kan. Wow, ternyata 15 kilo aman, 16 kilo aman. Oke, mau tambah lagi? Silakan. Oke. Oke, kayaknya kalau di struktur atas tidak bisa diberi. Oke, nggak apa-apa. Taruh aja yang bisa ditaruh. Berdiri aja kayaknya. Berdiri lah, pavingnya berdiri. Talinya. Wow, kita beri aplaus 20 kilogram. Satu lagi. Oke. Oke, kita tunggu dulu ya. Aku. Nggak, talinya sempit. Iya. Oke, tidak apa-apa. Kita setidaknya mereka sudah berjuang dan berinovasi ya. Oke, berarti tadi terakhir bebannya berapa? 16 ya. Mau ke paving keempat sudah tidak kuat ya, kurang lebih. Oke. Jadi langsung kita bisa simpulkan untuk kelompok 4. Kesimpulan yang kami dapat adalah kita bisa bekerja sama dan mengeluarkan ide-ide kreatif kita untuk membuat maket jembatan yang cukup kokoh dengan bahan dan biaya yang ditentukan. Oh iya, kita memakai model Parker yang dapat ide dari menonton video lomba maket jembatan. Oke, tolong diperhatikan ya. Oke, tadi sudah dengar kesimpulannya, kita jadi lebih kreatif dan kita bisa kerja sama teman yang lain. Gimana sih merancang suatu struktur? Kita nggak bisa ya mengerjakannya sendiri, kita tentu perlu bantuan teman yang lain, dapat ide dari teman yang lain. Oh, polanya seperti ini backnya, terus ada ide yang lain kita kombinasikan, bahannya ditambah ini, terus dikurangi yang ini gitu ya. Oke. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Silahkan kembali ke tempat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah bikin karya ya, suatu struktur jembatan. Gimana, capek? Seru? Oke, sudah diuji pembebanan semua ya?
Oke. Jadi saya lihat kalian sering menggunakan pola Warren seperti punya saya seperti ini. Nah, dan ternyata di real kehidupan nyata kalau kita lewat itu emang seringnya seperti ini ya. Ini yang paling efektif. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan yang paling diuji bebannya paling kuat kelompok punya Mas Desta. Kelompok berapa Mas? Kelompok 7. Anggotanya siapa saja tadi? Ada Mas Desta, Arida, Aulia, Desviana, dan Fajar. Kita kasih applause dan saya kasih hadiah buat kelompok. Mana siapa perwakilan? Perwakilan Aulia ya? Ada Aulia? Oh iya, nanti dibagi dengan anggota kelompok yang lain ya. Oke. Dan ketika kalian tadi bikin apa ini jembatan, struktur jembatan, kalian diam-diam tuh saya nilai dari bikin karyanya, terus kalian presentasi, terus hasil karya kalian itu saya nilai kurang lebih seperti ini. Dari kalian alur kerja itu 50% di kelas ini sudah sesuai tahapan-tahapannya, step by step. Lalu untuk penggunaan bahan itu 50% di kelas ini sudah menggunakan bahan rata-rata sedikit ya. Yang paling banyak itu kelompok mana tadi? Yang pakai 100 lebih stik es krim tadi kelompok 7. Oke. Lalu untuk penerapan konsep materi terhadap praktek pembuatan maket atau istilahnya kamu sudah sesuai dengan ilmu polanya 15 macam itu 100% sudah menerapkan semua ya. Jadi kalian tadi tinggal modifikasi, betul? Nah, lalu untuk peran anggota kelompok 75% sudah melakukan tugasnya sesuai perannya masing-masing. Jadinya ketika kalian berdiskusi itu kalian sudah komunikatif dan saling bekerja sama dengan kelompoknya. Lalu untuk deadline-nya itu 100% sudah selesai semua ya. Berarti sudah kalian bisa memanage waktu dengan baik. Lalu dengan kegiatan pembelajaran seperti ini ini namanya model pembelajaran berbasis proyek atau kita bikin sesuatu atau kita bikin karya. Lebih seru mana dari pembelajaran sebelumnya? Seru ini ya? Atau malah bikin ribet? Ya lumayan dikit ya. Oh iya, nanti kita bisa ke pertemuan selanjutnya lagi untuk ujinya ya nanti. Nah, jadi apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Bisa bikin struktur jembatan. Apalagi intinya, poinnya? Iya, silakan. Terus kita dapat mengasah kemampuan kreatif kita dapat belajar membuat jembatan yang ekonomis dan efisien, keseimbangan pada jembatan. Oke, terima kasih Amanda. Gitu ya. Oke, jadi gini, saya harap dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lalui dari pembelajaran dari pagi tadi, dari diskusi, lalu kita bikin maket, kelompokan, lalu tadi kita udah sampai uji beban buat demonstrasi. Saya harap dengan seperti itu kalian bisa lebih memahami kegunaan ilmu mekanika teknik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ada gambaran secara langsung ya, karena kalian praktek bikin sendiri, gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tidak? Sudah, insya Allah sudah paham semua ya. Oke, kalau gitu tolong dibuka Google Classroom-nya. Pakai HP dibuka Google Classroom-nya. Cek tugas individu atau tugas mandiri untuk kalian. Nah, tugas mandiri 3. Oke, tugasnya adalah dari lampiran LKPD yang tadi kelompokan itu kalian edit karena formatnya itu file Word, Microsoft Word, kalian edit sesuai kelompoknya tadi, lalu ditambahi foto lampiran-lampirannya dan dikirim di Google Classroom sesuai kolom namanya masing-masing.
deadline-nya sampai sebelum pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, dan juga jangan lupa tolong diisi refleksi pembelajaran, juga sudah saya share. Nih, tolong diisi ini juga. Form evaluasi pembelajaran yang isinya emotikon-emotikon itu loh. Nah, tolong dibuka dulu. Form evaluasi pembelajaran. Diisi ya, itu nama sekolahnya, mata pelajarannya, dan materinya yang ketiga. Keseimbangan gaya dalam struktur bangunan. Oke, lalu kalian isikan. Nah, yang ini ya. Sudah? Oke. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konstruksi balok sederhana. Tentang apa anak-anak? Konstruksi balok sederhana. Oke, nanti sebelum pertemuan selanjutnya tolong dipersiapkan. Masing-masing individu atau masing-masing siswa punya buku ini ya. Ini namanya buku milimeter blok. Harganya kurang lebih 5.000. Isinya banyak. Jadi minggu depan kita nanti akan bikin proyek lagi, tapi menggambar dengan kertas seperti ini. Tahu nggak? Nah. Sudah pernah bikin? Belum. Oke. Nanti bisa ke toko buku terdekat, bilang namanya buku milimeter blok. Harganya 5.500 ini ternyata. Oke. Nah, minggu depan dipersiapkan tiap anak pakai buku ini ya. Karena kita akan menggambar sesuatu dengan ini. Hubungannya dengan struktur, gaya, dan yang lainnya. Oke? Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak, berdiri. Oke, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Silakan duduk kembali.